kami dari kelompok 3. Ada di mana ya? Di Keraton Cirebon. Terkait dibangunnya Keraton Kecirebon itu tepatnya tanggal 13 Maret 1808. Jadi artinya di tahun 2023 Keraton Kecirebon insya Allah di bulan Maret tanggal 13 itu jadi 215. Pak, apa tujuan keraton ini dibangun? Ya, tujuan keraton ini dibangun mata-mata adalah sebagai bentuk perwujudan sejarah bahwa dulu sebelum Republik ini berdiri, eranya itu era monarki atau kerajaan. Tapi kerajaan yang ada di Cirebon itu berbeda dengan kerajaan yang lain. Raja itu sekaligus sebagai seorang khalifah. Jadi seorang raja atau seorang sultan itu turun ke Syekh Syarif Hidayatullah, ya, leluhur kami di Cirebon. Beliau seorang ulama, turun kepada Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II atau Sultan Kecirebonan pertama. Itu juga beliau seorang ulama dan tujuannya apa? Di samping sebagai bentuk wujud sejarah masa lampau mengenang, yang kedua adalah tujuannya sebagai sejarah Islam, ya, karena sifat ulama tadi kan tugasnya mensiarkan agama Islam. Sama juga leluhur kami Syekh Syarif Hidayatullah, beliau seorang wali yang mensiarkan agama Islam khususnya di Jawa Barat. Saya ingin bertanya, bagaimana sejarah dari Keraton Kecirebonan? Sejarah Keraton Kecirebonan itu kita lepas dari cicit dari Sunan Gunung Jati yang namanya Panembahan Girilaya. Panembahan Girilaya, ya, dan sama dengan beliau Panembahan Ratu II. Dari era Syekh Syarif Hidayatullah sampai dengan beliau itu namanya satu Kesultanan Cirebon. Satu, ya, belum pecah menjadi Puan, Kanoman, dan dari pernikahan beliau dengan putri Mataram namanya Ratu Ratil Kuning, maka lahirlah ketiga putra yang kelak Cirebon menjadi 3 kesultanan. Pertama ada Pangeran Muhammad Samsudin di sini, ini menjadi Sultan Sepuh pertama di Kasepuhan. Di sini ada Sultan Anom Muhammad Badruddin, dan di sini ada Pangeran Arya Karbon atau Pangeran Mangsa Kertajaya, jadi Sultan di Kecirebonan awal, bukan Kecirebonan sekarang. Karena beliau tidak punya keturunan, maka tahta Kecirebonan selanjutnya dilanjutkan oleh putra mahkota Sultan Kanoman yang keempat. Seharusnya beliau menjadi Sultan Kanoman yang ke-5. Kan tadi di sana itu ada sesuatu lah, ya, beliau lebih memilih keluar dari keraton Kanoman. Beliau lebih memilih untuk mendirikan keraton yang baru namanya Cirebonan, melanjutkan jejaknya tadi Pangeran Mangsa Kertajaya. Ini Sultan Cirebonan namanya Pangeran Amirul Mukminin Muhammad Khairuddin II, karena ayahnya ini Muhammad Khairuddin I. 1808 hingga 1814 beliau bertahta, hanya 6 tahun saja, tinggal digantikan terus sampai dengan sekarang itu keturunan yang ke-9. Dan Abdul Qadir dan Diningrat beliau Sultan ke-9 dinobatkan tahun 1997 pada waktu festival Keraton Nusantara yang kedua. Kota Cirebon menjadi tuan rumah.
Jadi pada waktu penobatan beliau hadir raja dan sultan terkait tadi ya Baluwati adalah landscape susunan bangunan yang ada di Keraton Kacirbonan. Itu ada namanya lapangan yang luas, namanya alun-alun. Tempat parkir mobil itu namanya alun-alun. Dari alun-alun masuk ke dalam ada gapura, namanya Gapura Kahagung. Kahagung masuk ke dalam ada dua bangunan yang berbentuk joglo, yaitu Pancaniti yang di sini dan Pancaratna yang sebelah timur, atau Paseban Wetan atau Paseban Timur dan Paseban Kulon atau Paseban Barat. Fungsinya Pancaniti adalah ruang tunggu tamu pria sebelum menghadap ke sultan. Juga Pancaratna itu punya fungsi dulu ruang tunggu tamu wanita sebelum menghadap ke sultan. Nah, seluruh kami yang mensiarkan agama Islam, jadi dalam hal berkunjung pun juga dipisahkan antara pria dan wanita. Kalau di Paseban Kulon di sini ada kereta Ki Gunung Gembira mengadakan kirap agung dan pernikahan putra putri sultan juga dikirap menggunakan kereta. Ya, kalau yang sebelah timur atau Paseban Wetan itu adalah sekarang fungsinya sebagai resepsionis, ya, terima tamu baik itu di sana, tiket dan pemandu. Setelah dari sini kita going ke dalam menuju ke ruang Prabayaksa. Masuk ke Prabayaksa, saya jelaskan terkait dengan gapura. Tadi Gapura Kahagung, selanjutnya adalah Gapura Paduraksa Slamet Tangkep. Gapura ini yang setiap hari ditutup, dibuka itu kalau ada upacara besar, tentunya upacara besar keagamaan Islam seperti Satu Muharram, Rajaban, Roahan, Sawalan, Idul Fitri dan Idul Adha. Juga ada milad keraton. Insya Allah di tahun ini 12-13 itu ada milad keraton. Ini akan mengapresiasi seni budaya, juga ada sholawatan juga, ada bazar, ada pameran benda pusaka. Untuk lebih jelasan nanti di 11, 12, 13 ditunggu kehadiran keraton. Di samping Gapura Paduraksa Slamet Tangkep ada gapura yang kecil atau namanya itu Gapura Keliningan. Nah, ini adalah pintu masuk dan pintu keluar menuju ke Keraton Kacirbonan. Keraton Kacirbonan Prabayaksa itu adalah di mana ruang sultan dan keluarganya mengadakan upacara adat tradisi keagamaan Islam seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan upacara adat tradisi keagamaan Islam ini bisa dihadiri oleh khalayak umum, masyarakat umum bisa hadir dan bisa menyaksikan agar masyarakat tahu terkait dengan tradisi yang ada di keraton. Kita ke Prabayaksa, Keraton Kacirbonan. Praba itu luas, gedung yang itu besar. Biasanya ini adalah gedung atau ruang yang besar. Ruang ini tadi saya sebutkan sebagai ruang di mana sultan dan keluarganya mengadakan upacara adat dan sultan menerima tamu. Ini namun mohon maaf, sebelum kita ke Prabayaksa, alas kakinya di depan. Prabayaksa, ruang ini didominasi oleh warna hijau dan kuning. Hijau itu melambangkan kesuburan, kuning melambangkan keagungan dan kejayaan. Saya jelaskan juga terkait dengan logo atau lambang Kesultanan Keraton Kacirbonan. Gambar apa? Ada gambar apa? Ikan, kata orang Cirebon namanya apa? Sinonim ikan bahasa Cirebon. Wah, wah itu ingat ning awak. Kita harus pandai berintrospeksi diri karena ini adalah ikan laut. Kita ada di pinggir pantai tersebut, ikan laut itu hidup di air asin. Ikannya asin. Tuh, maksudnya ke sana. Ikan laut itu
hidup daerah asing, tapi ikannya juga. Artinya kita harus pandai beradaptasi dengan lingkungan. Ini juga sama kombinasi warna hijau ini. Karena keterbukaan kita tahun 1808. Ini juga mengandung makna filosofi wit pangwo. Wit itu wiwitan pohon, ya. Pang itu dahan, wo itu buah. Ya, kita sebagai makhluk itu seperti pohon yang berbuah, karena buahnya ada manfaat untuk semua. Ada istilah sebaik-baik makhluk yang ada manfaat. Ya, ini untuk Kesultanan Aceh. Mengenai sultan yang pernah bertahta di Kesultanan Cirebon, beliau Pangeran Raja Abdul Ghani Hasaningrat yang dinobatkan tahun 1997 bulan April tanggal 19. Dan ini ayahandanya Pangeran Muhammad Mulyono Amir Hasaningrat, beliau Sultan Cirebon ke-8. Beliau adalah Pangeran Hasaningrat, Sultan Cirebon ke-7. Yang di atas Pangeran Sidik Arjadiningrat, beliau Sultan Cirebon ke-6. Dan yang kelima ada di sebelah timur Pangeran Rahmat Jadirja. Keempat, 3, 2, dan 1, karena tahun itu belum ada teknologi fotografi, kami masih mencari dokumentasi baik secara sketsa, lukisan atau dokumentasi. Oke, kita masuk ke ruang seketeng. Ruang seketeng adalah di mana ruang penghubung dari Prabayaksa dan Dalam Harum. Kalau Dalam Harum itu ruang privasinya Sultan dan keluarga. Kita berhubungan pada sisi ini. Ada samping nanti kita lihat koleksi gamelan, ada keramik, ada manuskrip juga. Kalau yang ada sketeng, ini ada pedang perwira keraton, ya, pedangnya di saber perdagangan. Dan pusaka ini masih kami rawat. Setiap satu maulid itu dijamas atau dibersihkan. Kami punya satu set busana pengantin adat Kesultanan Cirebon. Ada 5 instrumen gamelan yang digunakan siar oleh wali. Yang pertama gamelan laras pelok, laras lendro, embu, benteng, dan katen. Kami juga punya 2 koleksi kotak wayang kulit. Yang sebelah kiri saya itu adalah kotak wayang Jimat. Sama sekali wayang yang ada di dalam kotak ini tidak dipasarkan. Ini hanya sebagai unsur dan yang kotak Anggon. Yang kedua, Kalau ini ada yang ini maksudnya? nah ini adalah salah satu bentuk mengharumkan ruang, karena bunga itu sendiri menimbulkan efek harum dan wangi. Tidak ada unsur yang lain-lainnya, tidak ada unsur klenik dan lain-lain. Maka kami juga tiap malam Jumat membuat dupa, dan efek dari dupa tadi itu punya fungsi untuk mengawetkan properti yang terbuat dari kayu jati. Ini juga di sebelah kiri ya, itu ada batu pipisan. Batu pipisan ini kalau sekarang fungsinya seperti cobek untuk membuat bumbu, membuat jamu, membuat goreng. Kita gunakan alat ini sampai sekarang. Alhamdulillah, setiap ada upacara tradisi, maulidan, surahan, rajaban, bikin bumbunya pakai. Ini juga saya punya koleksi punya koleksi baju sultan yang digunakan pada era Sultan ke-5 hingga ke-9. Maka dengan kain lancar, ya, orang Cirebon bilang. Kami juga punya keramik dari Eropa, yang ada tertulis London, juga dari Singkawang, Kalimantan, dan China.
Dan ada koleksi uang pecahan. Si Sultan kami yang ke-8 itu gemar mengkoleksi pecahan. Pecahannya dari mana saja? Ada dari Republik, ya, dari Indonesia, dari Jepang, dan dari Eropa. Apa itu kalau ini? Dokumentasi terkait kegiatan Sultan, baik yang di keraton maupun yang di luar keraton. Di Cirebon itu dua motif besar, ya, ada dua motif. Pertama motif pesisir dan yang kedua motif keraton. Unsur yang diambil dari batik pesisir dan keraton adalah mengambil unsur flora dan fauna. Ini juga kami punya koleksi bokor, ada juga tempat lilin. Nah, kalau tadi itu pedang lokal, ini adalah pedang hasil rampasan pada waktu ada perang santri di desa Kedongdong. Perang santri ini timbul karena pengasingan sultan kami yang pertama, itu Pangeran Amirul Mukminin itu pernah diasingkan sampai ke Ambon. Oke, kami juga punya koleksi topeng 5 wanda. Wanda itu karakter, ya. Ini di atas juga ada satu motif khas Cirebon, namanya macan Ali. Tuh, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau pajangan ayam ini? Ini adalah souvenir dari seorang sahabat di daerah Jawa Tengah. Ya, sahabat budaya. Terima kasih siswa-siswi SMA Negeri 3 kelas 10 atas kunjungannya di Keraton Kacirebonan. Kami mewakili keluarga besar keraton. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan. Ya, saya doakan mudah-mudahan SMA Negeri 3 Cirebon sukses studi dan karir. Amin. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini lagi ada tarian. Mari kita lihat yuk. Tariannya adalah Secret dan lain. Dan hari ini atau sedang hari ini kita saksikan bersama-sama adalah penampilan Simpret dari Rumah Budaya Nusantara Cirebon. Dia bisa menari dan kembali di atas piling ternyata. Halo guys, gimana tadi udah lihat tari Sintai tadi? Sangat seru gak sih? Seru gak? Seru banget dong. Iya dong, pastinya. Hai guys, di sini di Keraton Kacirebonan juga lagi ada yang nari topeng loh. Mau lihat? Cikidot. Nama lengkap saya Siti Ramadianti. Di sini saya sebagai pelatih tari topeng samba dan tari topeng lain. Saya ingin mengembangkan minat anak-anak terhadap kesenian, khususnya tari topeng Cirebon. Memberi semangat kepada anak-anak didik untuk terus berlatih, tidak mudah menyerah, agar mereka bisa menjadi penari handal di masa yang akan datang. Dengan melihat anak-anak dalam berlatih itulah membuat saya lebih ingin menjalankan profesi ini dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian dari kelompok 3 dari Keraton Kacirebonan.